langsung ya Bu Lina. Langsung mulai apa gimana ini Pak? Kita itu durasinya 15 menit. Kayak stopwatch apa ya? Berarti jam 2 selesai. Nanti jam 2 lewat 15 kayaknya. Udah kayaknya ya, Ini langsung bisa aja nanti langsung apa ya. Pak? Gimana? Langsung ya Bu. Langsung aja Pak. Iya. Ya. Silakan Pak Amaru sebagai coach, berperan sebagai coach, saya sebagai coach dulu. Nanti bergantian peran Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini Bu Lina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Walaupun sedikit ada kendala hari ini Pak. Gimana kabarnya Pak Amaru hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik Bu, kabarnya juga. Kabar saya alhamdulillah baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Lina hari ini? Mohon maaf atas waktunya Pak ya. Sebenarnya saya hanya ingin ngobrol Pak, sharing dengan Bapak terkait dengan peningkatan kompetensi yang saya dalam mengelola kelas saat belajar bahasa Inggris Pak. Oh, sangat bagus sekali itu Bu Lina. Nah, terus apa tujuan Ibu Lina dalam untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Bagaimana caranya? Saya hanya ingin meningkatkan atau menciptakan kelas yang kondusif Pak, nyaman, aman saat belajar bahasa Inggris. Ya, intinya pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Pak. Iya, ya. Terus apa yang sudah Ibu Lina lakukan untuk mencapai tujuan kompetensi tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tapi belum ada yang benar-benar efektif begitu. Ya bisa dikatakan belum berhasil begitu Pak. Oh gitu ya. Jadi terus apa sih yang dapat menjadi tantangan Ibu Lina dalam mencapai tujuan pembelajaran ataupun dalam tujuan kompetensi tersebut? Saya masih kesulitan loh Pak untuk mengendalikan siswa yang masih suka ngobrol atau bicara saat belajar bahasa Inggris. Artinya senangnya ngobrol gitu. Ada berapa anak yang suka ngobrol saat pelajaran bahasa Inggris gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Nah, jadi apa yang Ibu Lina butuhkan dari saya untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan kompetensi pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, Bu? Yang pasti Pak, saya membutuhkan strategi yang efektif untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol itu Pak, pelajaran bahasa Inggris di kelas begitu Pak. Iya, oh iya ya. Baiklah Bu, mari kita bahas bagaimana cara, strategi atau metode-metode yang akan kita kendalikan siswa yang suka berbicara ataupun ngobrol dia pada saat belajar dalam pelajaran bahasa Inggris di kelas eh, di kelasnya Ibu nantinya. Pertama-tama kita perlu memahami apa sih penyebabnya siswa tersebut yang suka berbicara saat pelajaran kita sedang memberikan materi. Nah, dan apakah karena mereka juga tidak memahami dengan materi pelajaran yang kita berikan? Dan juga apakah karena mereka merasa bosan dengan metode yang kita lakukan? Atau juga mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari diri kita pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran gitu, Bu. Saya pikir mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran bahasa Inggris kali Pak ya. Yang menurut mereka bahasa Inggris itu sulit gitu, sulit dipahami seperti itu Pak. Oh iya ya. Jadi demikian ya, Bu ya. Pak.
kita berarti perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga menarik untuk siswanya agar supaya siswa itu benar-benar melihat pada saat kita memberikan materi dan juga mungkin dia membutuhkan dengan pendekatan. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih bermotivasi agar siswa tidak merasa bosan, atau juga kita berikan metode-metode yang lain supaya siswa itu semuanya bisa aktif dalam melaksanakan dan juga mendengarkan pada saat kita memberikan materi pelajaran kita gitu Bu. Iya Pak, betul sekali itu Pak Amaru. Saya pasti akan mencoba Pak dengan berbagai cara atau strategi agar siswa itu tidak bosan dan lebih semangat, lebih fokus dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu juga Bu, mungkin kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa kita yang tidak merasa mendengarkan kita lah ya, atau dia yang kurang banyak bicara. Kita juga bisa memberikan pujian, secara pujian, ataupun secara penghargaan kepada siswa tersebut. Agar diamnya siswa itu akan menjadi bahan pembelajaran dalam mendengarkan pada saat kita memberikan materi gitu Bu. Baik Pak Amaru, saya akan melakukannya Pak, supaya anak-anak itu senang dan fokus juga semangat saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas Pak. Insya Allah akan saya laksanakan Pak Amaru. Iya. Nah, bagaimana menurutnya Ibu Lina? Apakah Ibu Lina sudah memiliki gambaran tentang masalah strategi yang akan Ibu lakukan pada saat memberikan metode atau strategi pembelajaran di dalam pelajaran bahasa Inggris? Alhamdulillah sudah Pak, saya sudah memiliki gambaran yang jelas. Bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang fokus, kurang semangat dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris Pak. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bu ya untuk hari ini. Mungkin Ibu Lina nanti bisa mengimplementasikan dalam metode pembelajaran ataupun juga strategi pembelajaran yang agar supaya siswa itu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, jadi nanti Ibu Lina beritahu saya apabila sudah ada hasilnya nanti waktu saat Ibu sudah melakukan dalam pembelajaran yang direncanakan oleh Ibu itu sendiri. Gitu ya, Bu. Siap-siap Pak Amaru. Pastinya ya Pak ya. Ini terima kasih loh Pak ya atas waktunya Pak untuk hari ini Pak ya. Sesegera mungkin saya akan melakukannya Pak. Dan pastinya nanti kalau sudah berhasil saya beritahu Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak ya hari ini. Iya, iya Bu, iya, iya. Ya. Baik, sama-sama ya Bu. Lebih semangat lagi ya Bu. Kita sebagai guru dan juga harus berpihak kepada murid. Jadi bagaimana juga tetap kita antusias lah Bu dengan siswa kita agar supaya mereka juga aktif dalam pembelajaran yang kita berikan dan juga berpartisipasi dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan begitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maru. Sama-sama Ibu. Sekarang ganti peran Pak ya. Pak Maru udah jadi coach, Pak Maru jadi coach. Kasusnya tetap sama Pak ya. Nah, dimulai Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Maru. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore ini, alhamdulillah kabarnya baik Bu.
Ya, syukur saya masih diberi kesehatan. Ya, walaupun saya mempunyai ada kendala di hari ini, Bu Dina. Jadi, ya juga pengen tahu bagaimana sih kabarnya Ibu? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat, saya bahagia. Alhamdulillah Pak. Ngomong-ngomong, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk hari ini Pak? Ini Bu, saya ada mau sharing lah dengan Ibu tentang masalah bagaimana sih untuk cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas pada saat belajar. Apalagi kan di bidang saya kan di bidang olahraga, Bu. Nah, jadi saya banyaklah di dalam kegiatan itu di luar kelas, bukan hanya di dalam kelas saja. Jadi adalah salah satu anak saya itu bermasalah, gitu, Bu. Bagus sekali Pak Amaru. Kira-kira apa tujuan Pak Amaru dalam untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya itu ingin menciptakan kelas ataupun yang di dalam lapangan, dalam pelaksanaan pembelajaran saya, di saat waktunya praktek, anak itu bisa aktif semuanya dan juga kondusif dalam melakukan tugas-tugasnya dan juga merasa senang untuk siswa itu. Jadi mereka bisa berkolaborasi pada saat pelajaran yang saya berikan. Jadi apalagi di pelajaran di olahraga, Bu, mereka itu sangat senang, tetapi ini alhamdulillah masih ada yang kurang. Maksudnya kurang aktif atau kurang semangat gitu apa gimana Pak? Kurang aktif anaknya, Bu. Oh, anaknya kurang aktif Pak ya. Eh, jadi menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan biar anak itu bisa aktif, kondusif gitu Pak? Saya itu sudah beberapa kali ya, Bu ya, dan mencoba berbagai metode, strategi pembelajaran yang saya berikan. Tetapi masih belum ada benar-benarnya. Ada juga salah satu anak itu masih kurang efektif dalam pembelajaran yang saya berikan. Gitu Pak ya. Jadi apa yang menjadi tantangan Pak Amaru dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saya ini masih merasa ini loh Bu, apa namanya, merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa itu eh, yang masih kurang aktif saat pada saat olahraga. Begitu Bu. Oh, jadi intinya anaknya itu kurang aktif mungkin ya Pak, kurang semangat atau Iya, Bu. mungkin bosan atau gimana Pak Iya. ya? Jadi kira-kira apa yang Pak Amar butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Yang pastinya saya ingin menciptakan atau membutuhkan strategi yang secara efektif untuk memotivasi siswa tersebut agar lebih efektif dan juga aktif dalam berolahraga, pelajaran di olahraga, Bu. Oh begitu Pak ya. Baiklah Pak, nah, mari kita bahas ya Pak ya, strategi untuk memotivasi siswa yang kurang aktif saat pelajaran PCUK Pak ya. Ya, Mungkin gini Pak, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang kurang aktif saat pelajaran PCOK itu apa dan apakah karena mereka itu tidak memahami materi atau apa karena mereka itu bosan atau karena mereka ingin menarik perhatian atau mungkin karena mereka itu kurang semangat begitu Pak ya. iya, iya. Saya pikir mungkin karena kurang semangat anaknya. Dan juga mungkin juga anak itu masih ada gangguan. Dalam artinya gangguan itu mungkin dalam di sekolah dia ada beban, merasa ada beban dalam mau melakukan satu kegiatan itu, pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi mungkin apakah dia ada problemnya di rumah tangganya. Jadi saya juga belum sampai ke sana. Jadi mungkin akan saya coba nanti Oh, mencari gitu. solusinya. Iya, iya, iya. Ya mungkin perlu diselidiki penyebabnya kali Pak ya, sama Pak Iya, karena background keluarga atau apa Pak ya. Mungkin iya, perlu iya. visit atau gimana Pak ya. Eh
Jika demikian, mungkin kita juga atau Pak Amaru juga perlu memberi motivasi pada siswa, bisa juga menggunakan metode pembelajaran Pak, yang lebih bervariasi pada siswa agar mereka tidak bosan seperti itu. Iya, ya Bu. Mungkin karena materinya hanya itu-itu saja mungkin ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencobanya dengan berbagai cara dan strategi agar supaya siswa saya bisa aktif dalam pembelajaran, apalagi sedang berolahraga. Kita juga bisa memberikan eh, agar mereka tidak merasa bosan dan lebih semangat dan aktif saat belajar pada saat pelajaran saya gitu di luar kelas begitu ya Bu ya. Baik, Pak. Mungkin selain itu, Pak, kita juga perlu memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran PJOK. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif atau semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu, Pak ya. Ya, betul sekali itu Bu Dina. Ya, saya rasa juga mungkin saya akan melakukannya dan juga mencobanya agar supaya siswa dapat merasa senang dan semangat, lebih aktif mengikuti dalam kegiatan pembelajaran olahraga di lapangan. Nah, begitu, Bu. Terus gimana Pak Amaru? Apakah Pak Amaru sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan agar siswa lebih aktif dan semangat mengikuti pelajaran PJOK? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Saya sudah memiliki strategi ataupun metode yang lebih jelas bagaimana untuk mengatasi siswa yang memang kurang semangat dan kurang aktif dalam pembelajaran di saat berolahraga gitu Bu. Baiklah Pak, saya rasa sudah cukup selesai Pak ya, sudah selesai sampai sini dulu Pak ya untuk hari ini. Silakan nanti Pak Amaru mengimplementasikan strategi tersebut dan jangan lupa nanti saya dikasih tahu hasilnya Pak ya. Baik Bu Lina, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina di mana atas sarannya dan juga masukannya Ibu Lina yang telah memberikan kepada saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas waktu yang saya lakukan kepada Ibu karena mungkin istilahnya kurang. Jadi nanti saya akan segera melakukan dan pastinya akan saya beritahu hasilnya ke Ibu Lina. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Lina untuk sore hari ini sudah meluangkan waktunya kepada saya. Jadi begitu Bu. Sama-sama Pak Maru. Semangat ya Pak. Semangat ya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Ya, Saya tunggu Pak hasilnya Pak. ya, oke Bu. Terima kasih banyak juga Bu dengan waktunya. Oke, saya tutup Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir 20 menit. Ulang lagi ya. Gimana Pak? Nggak nyampe 15 menit. Kita gimana Bu? Nggak nyampe. Berapa menit tadi Pak kita? Punya saya sebagai coach jadi 5 menit. Kira-kira 10 menit ya kita tadi ya. Nah, Kurang lebih ya. kalau punya Ibu Lina, coachnya karena agak saya durasinya panjang jadi 10 menit. Nah gitu. Hmm. Tadi dimintanya ya tapi kan 15 itu ini kan 2 peran itu. Mungkin. Kalau ngedengerin tadi sih satu coach ya, satu CGP apa sebagai Berarti coach itu. berarti 30 menit dong Pak kita. Iya, Seharusnya. 30 menit. Baru 15 menit kita sekarang ini. 15 menit. Iya. Jadi nanti diambil. Ya udah. Terus kita buat apa lagi ya? Baik.
kopi. Matur nuwun nggih. Boten Apa ngopi, Pak? inggih digawe nek kula kasih sayang. Entar tak WA. Jadi kalau ini gimana ya, Bu? Terus gimana Pak ini? Kita mau ngulang lagi atau biarin aja kita nunggu? Ambil ya kita ngulang ya, kayaknya. Ngulang lagi ya, mumpung masih ada waktu. Ini boleh, boleh. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Lina hari ini? Selamat sore Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Maru. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada sedikit masalah Pak hari ini. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Lina, sehat walafiat. Kira-kira apa yang dapat saya bantu untuk Ibu Lina hari ini? Ya, ini mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya Bapak. Sebenarnya saya hanya ingin sharing kok Pak sama Bapak, ingin ngobrol saja terkait dengan peningkatan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak saat belajar bahasa Inggris. Bagus sekali Bu tujuannya, dan juga apa sih tujuannya Ibu Lina untuk agar dapat meningkatkan kompetensi tersebut? Gini Pak, saya itu pinginnya itu menciptakan kelas yang kondusif, aman, nyaman, anak-anak bahagia saat belajar bahasa Inggris Pak. Jadi anak-anak itu semangat lah gitu intinya Pak. Iya, iya, iya. Terus apa yang sudah Ibu Lina lakukan untuk melakukan dan mencapai tujuan tersebut dalam pembelajaran? Sebenarnya saya sudah mencoba Pak berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif begitu Pak. Ya bisa dikatakan belum berhasil begitu Pak. Terus apa saja sih yang sudah Ibu lakukan? Dan menurutnya Ibu apa yang bisa dapat menjadi tantangan Ibu Lina dalam mencapai tujuan tersebut untuk mencapai tujuannya? Saya masih merasa kesulitan loh Pak untuk mengendalikan anak-anak yang suka bicara, ngobrol di kelas saat belajar bahasa Inggris. Ya ada beberapa anak sih Pak, satu dua anak itu kalau ini Senin ngobrol loh kalau pas belajar bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Terus apa aja sih Bu untuk yang perlu dibutuhkan oleh Ibu Lina untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ataupun kompetensi yang akan dilakukan? Nah, yang pasti saya sangat membutuhkan strategi Pak yang efektif untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol sendiri, yang suka berbicara, ngobrol sendiri saat pelajaran bahasa Inggris kelas Pak. Ya, ya. Baiklah Ibu Lina, mari kita bahas tentang masalah bagaimana cara, strategi, ataupun metode untuk mengendalikan siswa tersebut agar supaya senang berbicara, suka berbicara, atau ngobrol saat belajar pada saat kita memberikan materi yang tadinya beliau anak-anak itu hanya diam saja, ya kita coba di dalam pelajaran itu. Pertama-tama kita perlu memahami dulu Bu, apa sih penyebabnya mereka dan juga apa yang suka berbicara saat pelajaran bahasa Inggris ataupun dia ingin mengenal nama-nama bahasa Inggris dalam artinya sembari bernyanyi, mungkin seperti itu. Apakah karena juga mereka merasa tidak memahami dengan materi yang kita berikan? Apakah juga karena mereka bosan
karena hanya kita saja yang berbicara, ataukah juga mereka merasa ingin mencari perhatian dari kita? Nah, jadi seperti itu, Bu Lina. Oh, saya pikir karena mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Karena menurut anak-anak itu, menurut siswa, bahasa Inggris itu sulit untuk dipahami seperti itu. Iya. Oh iya ya. Jika demikian, kita perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga menarik kepada siswa. Jadi kita berikan motivasi ke mereka tuh, contoh-contoh mungkin secara ini sambil bernyanyi, Bu. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variasi agar siswa tidak merasa bosan. Yaitu tadi dengan seperti contohnya kita memberikan apa namanya? Sambil bernyanyi, jadi mereka mengikut yang tadinya tidak diam, jadi merasa dia ikut berbicara gitu, Bu. Ya betul sekali Pak. Saya akan mencoba berbagai cara strategi agar siswa tidak bosan saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris di kelas Pak. Ya sebenarnya ini Pak, kalau pas belajar itu kadang-kadang diselingi dengan ice breaking juga. Kalau Iya, anak-anak bosan ya kadang saya benar. terapin teknik stop, sebenarnya seperti itu. Tapi namanya anak-anak ya Pak ya. Iya, Kadang ya ada yang respon, ada yang kurang respon seperti itu saat belajar bahasa Inggris ya. Karena menurut mereka itu bahasa Inggris itu pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami. Sebenarnya sih tidak. Lagi kalau saya ngajarin dengan nyanyian, dengan visual, video itu sebenarnya yang menarik gitu. Tapi namanya anak kan punya minat beda-beda sih Pak ya. iya, iya. Ah, iya, Bu. Selain dari itu juga, Bu Lina, kita juga perlu memberikan motivasi untuk penguatan budaya positif kepada siswa tersebut. Jadi yang tidak berbicara itu agar dapat dia bisa berbicara dan mengikuti. Kita bisa berikan pujian atau juga penghargaan kepada siswa yang diam dan dapat bisa mendengarkan pelajaran yang kita berikan dan juga dia bisa mengikuti gaya kita. Nah, itu tadi salah satunya contoh yang kita berikan tadi secara seperti nyanyian ataupun kita sembari memberikan pakai video walaupun kita menggunakan HP dengan kata lain itu seperti di video di dalam ini kita sudah mempunyai materi pembelajarannya agar supaya anak itu bisa mengikuti. Nah, jadi yang diamnya tadi akhirnya dia mengikuti berbicara. Jadi secara otomatis Ya. Hmm. iya Bu, gitu. Betul sekali itu Pak Amarum. Saya akan melakukannya insya Allah Pak nanti ya. Supaya siswa kita senang, fokus, dan semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Iya, iya. Jadi kita juga perlu memberikan penguatan positif ya Bu ya pada siswa dan juga agar supaya anak itu tidak diam dan juga mendengarkan pada saat pelajarannya Ibu di dalam pelajaran bahasa Inggris. Betul Pak, betul Pak. Baiklah Pak. Baik Pak Amaru, saya akan melakukannya. Alhamdulillah Pak Amaru, saya sudah memiliki gambaran yang jelas dengan keterangan Bapak tadi Pak. Insya Allah nanti akan saya terapkan bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang fokus dan memahami materi pelajaran bahasa Inggris. Nah, baiklah Ibu Lina, bagaimana menurut Ibu Lina? Apakah Ibu Lina sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan ataupun juga metode-metode yang Ibu akan lakukan pada saat ingin pembelajaran diberikan kepada siswa itu? Alhamdulillah sudah Pak. Dan insya Allah besok ya, mulai besok pagi saya akan menerapkannya Pak. Insya Allah. Ya. Baiklah Ibu Lina, saya rasa kita sudah sampai di sini dulu ya Bu Lina untuk hari ini. Silahkan Ibu Lina untuk mengimplementasikannya metode-metode, strategi-strategi pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk anak-anak itu tersebut. Jadi kita juga
harus antusias Bu, lebih semangat kembali. Jadi kalau misalnya nanti sudah ketahuan hasil dari Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan, nanti berikan dan hasilnya berikan kepada saya dan juga ataupun Ibu sampaikan ke saya gitu ya Bu. Nah, siap Pak Maru. Pasti Pak Maru ya. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Sudah ganggu waktu Bapak ini. Dan insya Allah segera mungkin Pak saya akan melakukannya dan pasti saya akan beritahu hasilnya ke Bapak. Terima kasih Pak ya, sekali lagi. Sama-sama Ibu Lina. Lebih semangat ya Bu Lina ya. Jangan patah semangat. Siap. Terus kita Tambah semangat menjadi Pak. Setelah bisa mantap. ngobrol dengan Bapak, insya Allah saya tambah Iya, semangat dalam benar sekali Ibu Lina. kelas nantinya. Jadi Terima kasih Pak ya, sekali lagi Pak ya. sama-sama Ibu Lina. Tetap semangat ya Bu Lina. Siap Pak, Nah, saya siap. akhiri sampai di sini dulu Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti peran Pak. Mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amaru. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lina, kabar saya baik hari ini Bu Lina. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, walaupun ada sedikit kendala saya Bu Lina di hari ini. Dan juga bagaimana kabarnya Ibu Lina hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Alhamdulillah sehat Pak untuk hari ini dan mudah-mudahan kita akan selalu sehat ya Pak ya. Amin ya Allah. Nah, kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu hari ini Pak? Saya mau dan ingin ngobrol sama Ibu atau juga bisa dikatakan sharing lah ya Bu ya, sharing tentang masalah saya. Artinya tentang bagaimana untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas saat belajar, apalagi sedangkan saya ini adalah sebagai guru olahraga. Nah, jadi kebanyakan kalau untuk saya kan anak ini kan biasanya banyak senang dengan pelajaran di olahraga, bukan hanya di kelas. Jadi di luar kelas gitu, Bu. Pak ya, bagus sekali itu Pak ya. Jadi kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya itu ingin menciptakan kelas. Bagaimana caranya untuk menciptakan kelas yang aktif dan juga kondusif dan juga menyenangkan dalam pembelajaran di olahraga Bu. Gitu ya Bu ya. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apa sih yang sudah Pak Amaru lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya itu sudah mencoba Bu berbagai macam metode yang saya gunakan. Metode pembelajaran agar supaya anak tersebut bisa aktif dan efektif. Tetapi belum ada yang benar-benar aktif Bu, karena ada salah satunya nanti. Gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi intinya ada berapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran PJOK ya Pak ya? Iya. Begitu. Jadi tantangan apa lagi kira-kira yang Pak Amaru yang menjadi tantangan Pak Amaru dalam mencapai tujuan tersebut apa Pak kira-kira? Oh, yang pasti saya ingin membutuhkan strategi Bu. Strategi yang agar supaya siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran dan juga efektif dalam belajar. Jadi untuk memotivasi siswa tersebut agar lebih aktif saat berolahraga dan juga merasa senang gitu Bu. Oh begitu Pak ya. Jadi kira-kira apa Pak yang Pak Amaru butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya masih kesulitan ya. Tujuan saya yang pastinya begini Bu. Saya sangat membutuhkan strategi, cara strategi yang tepat
dan juga yang efektif untuk memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam saat berolahraga itu, Bu. Oh, baiklah Pak. Mari kita bahas strategi untuk motivasi siswa yang kurang aktif ya Pak ya saat pelajaran PJOK. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami Pak penyebab siswa yang kurang aktif saat pembelajaran PJOK Pak. Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran atau karena mereka bosan atau karena mereka ingin menarik perhatian mungkin atau karena mungkin mereka kurang semangat dalam pembelajaran seperti itu Pak. Iya, Bu. Kalau saya pikir karena mereka ini merasa bosan karena olahraga yang saya lakukan dan juga mereka ini kurang semangat. Karena olahraga yang saya berikan itu tentang apalagi masalah olahraga di dalam bidang olahraganya yaitu senam lantai. Jadi mereka merasa bosan. Mungkinan seperti itu ya Bu ya dalam pelajaran saya. Oh, iya 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 iya. Jika demikian kita perlu memberikan motivasi yang lebih mungkin ya Mbak pada siswa dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya siswa kita tidak bosan. Baik Bu Lina, terima kasih. Saya akan mencobanya dan juga berbagai cara dan juga strategi agar supaya siswa itu tidak merasa bosan dan juga dia bisa lebih semangat kembali dan juga bisa aktif pada saat berolahraga gitu, Bu. Mungkin selain itu Pak, kita juga perlu memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran PJOK. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang sudah aktif dan semangat dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu. Iya, iya, iya. Betul sekali itu, Bu Lina. Jadi saya juga akan melakukannya dan supaya siswa agar supaya senang dan bisa lebih aktif dan lebih semangat dalam mengikuti berolahraga. Pelajaran saya itu ya dalam pelajaran olahraga gitu, Bu. Baiklah Pak. Terus bagaimana Pak Amaru? Apakah Pak Amaru kira-kira sudah memiliki gambaran tentang strategi lainnya yang akan Bapak lakukan agar siswa lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pelajaran Pak? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Jadi saya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang semangat dan aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi saya akan melakukannya seperti mungkin sebelum mereka melakukan gerakan kita memberikan nyanyian. Jadi kita memberikan motivasi nyanyian itu agar supaya anak itu bisa senang dan juga aktif dalam ininya. Mungkin juga kita menggunakan dengan cara gaya-gaya hewan. Nah, jadi artinya tidak seperti ininya. Iya, dalam artinya gaya. Jadi mereka bisa secara aktif lah artinya itu. Jadi kan walaupun terlihat tadinya tidak nampak ini, akhirnya melihat dan tertawa juga akhirnya mereka bisa melakukannya walaupun tidak semaksimal yang diharapkan gitu, Bu. Baiklah Pak, saya kira saya rasa kita sudah selesai Pak ya untuk hari ini. Silakan nanti Pak Amaru mengimplementasikan strategi tersebut dan jangan lupa ya Pak ya, nanti beritahu saya hasilnya. Baik, Bu Lina, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina karena sudah memberikan saran dan juga masukan kepada saya. Saya akan sesegera mungkin dan juga saya akan melakukannya dan pastinya akan saya beritahu nanti hasilnya kepada Ibu Lina. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina yang dimana bisa apa hari ini mau ininya. Jadi sampai di sini dulu ya, Bu. Baik Pak, sama-sama Pak. Terus semangat Pak ya. Tetap semangat, Bu. Sangat semangat saya, Bu. Jadinya ke depannya. Jadi buat motivasi motivasi saya agar supaya namanya kita juga kan berpihak kepada murid ya, Bu ya dalam pembelajaran sekarang ini.
Oke, siap Bu Lina. Sampai di sini ya Bu Lina. Iya, terima kasih Pak. Ya baiknya Pak ya, saya akhiri Pak ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama sesi ini, apa yang saya rasakan merasa berhasil mendengarkan secara efektif dan juga memberikan pertanyaan yang membantu Koci menggali masalah dan mencari solusi. Saya juga menyadari bahwa terkadang saya perlu memberikan lebih banyak waktu bagi Koci untuk berpikir sebelum menjawab. Jadi saya Tirta juga dapat membantu saya dalam menjalankan agar tetap terstruktur, namun saya merasa perlu lebih fleksibel. Jadi kurang percakapan tidak terasa kaku, begitu Bu. Iya Pak ya. Jadi gantian Pak ya. Iya. Kalau refleksi dari saya, ya tadi kalau menurut saya sih, alhamdulillah tadi proses coachingnya itu cukup berjalan lancar. Ya semua itu dengan tahap tirta Pak ya. Berjalan dari awal sampai akhir bersama Pak Amaru ya, walaupun mungkin belum bisa perfect sempurna Pak ya, namanya masih ini belajar terus karena memang apa ya, aktivitas selain CGP ini juga banyak sekali, jadi waktu untuk apa ya, mendalaminya itu waktunya loh Pak, saya kendala waktu benar. Jadi kurang kurang berlatih mungkin ya, kurang belajar, kurang berlatih. Jadi belum maksimal, belum sempurna gitulah ya saya. Makanya tadi saya nulis angka 7 sampai 8 itu karena saya merasa apa ya, karena terkendala waktu tadi Pak. Iya. Waktunya jadi kegiatan luar biasa. Kemarin sampai sore. Ini tadi full juga padat kegiatannya. Tuh. Jadi komunikasi termasuk cair akrab tadi Pak ya. Iya. Iya, dan sangat membantu dalam proses coaching. Ya, kedepannya menjadi pengalaman penting untuk dapat kita praktekkan ya Pak ya. Coaching kita di dunia nyata, kita praktekkan di apa ya, di kehidupan kita. Itu.